Halo Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Yego, oke, Halo. oke, sudah bisa bergabung. Ya, ya Bu Yuni. Halo, ini sinyalnya agak. eh, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Yogo? Alhamdulillah sehat, Halo, sehat sekali Bu Yuni. Senang gimana sekali saya kabarnya bisa bergabung di sekarang? acara sharing session ini. Papa alumni ini ya. Nah, saya baik juga. Ini kita lama nggak jumpa ya. Iya Bu Yuni, sudah lama tak jumpa Bu Yuni. Sekarang Yogo ini kerja di Pokesmas Sidoarjo ya. Iya, iya, betul sekali Bu Yuni. Juga menangani berarti. Iya, iya, saya menangani tim COVID-19 untuk Kalau Kabupaten Kediri, eh, eh, terutama sebagai tenaga laboratorium medis. Iya. Ya, kalau kan sekarang kan kamu sudah kerja sebagai analis atau teknologi laboratorium medis. Sebagai seorang analis itu tugasnya Iya. di penanganan COVID itu kira-kira eh, tugasnya apa ya di sana? Untuk tenaga laboratorium medis sendiri, dalam penanganan tim COVID-19, kami eh, diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengambilan swab ataupun melakukan kegiatan rapid test Bu ini. Rapid swab juga apa tidak di sana? Gitu. Iya, melakukan pengambilan sampel swab, Halo? pengambilan swab, iya. Oke. Kalau orang kena mau melakukan swab itu harus rapid dulu atau bagaimana? Untuk prosedurnya memang sebelum kita melakukan kegiatan untuk pengambilan sampel swab itu harus dilakukan pemeriksaan rapid test lebih dahulu. Jika hasil rapidnya keluar ternyata reaktif, maka selanjutnya akan dilakukan pengambilan swab. Berarti nggak bisa ya Seperti itu kalau kita prosedurnya, Bu Yuni. langsung swab dulu tapi nggak rapid itu nggak bisa. Sebenarnya sesuai prosedur memang seperti itu. Namun perlu diketahui memang untuk pemeriksaan rapid test sendiri merupakan pemeriksaan screening atau pemeriksaan pendahuluan untuk Oh, mengetahui apakah kita ya sudah terbentuk antibodi COVID-19. Seperti itu Bu ini. begitu berarti kita kan nggak bisa kalau dari masyarakat atau dari kita swab terus swab terus langsung ketemu hasil kan nggak bisa harus tetap rapid dulu berarti swab gitu ya. Nggih, Kalau nggih, rapid nggih itu Bu ini. hasilnya bisa langsung dilihat atau langsung Ya, untuk pemeriksaan rapid ya Bu Yuni ya. ya. Oh, untuk pemeriksaan rapid, memang untuk hasil itu melalui tahap inkubasi dulu ya, setelah pengambilan sampel darah whole blood atau darah vena, kita lakukan pemeriksaan dengan masa inkubasi kurang lebih 15 sampai 20 menit. Untuk hasilnya bisa langsung dilihat, namun tentu saja kita juga harus terus berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya seperti dokter, perawat, dan dinas kesehatan. Jadi untuk wewenangnya untuk mengeluarkan hasilnya sendiri, kita juga perlu dari dokter dan perawat dan lain. Halo, ini tidak jelas. Untuk rapidnya bagaimana tadi? Biasa berarti dari kalau analis berarti
hasilnya itu langsung dikasihkan ke yang berhak untuk mengeluarkan hasil gitu ya. Untuk ya untuk pemberi kan memerlukan waktu inkubasi kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Bu ini. Setelah itu memang hasilnya bisa langsung dilihat. Namun tentu saja untuk pengeluaran hasil dan lain sebagainya dari teman-teman lainnya, terutama dokter ya. Karena memang kan saat ini untuk surat bebas COVID sangat diperlukan ya Bu ini untuk terkait perjalanan, keperluan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan tentunya kita harus koordinasi dengan dokter, dengan teman-teman tenaga kesehatan lainnya untuk pengeluaran hasil laboratorium. Kalau swab, berarti ini kamu juga mengambil ya kalau sampelnya swab nasofaring. Iya, iya Bu ini. Gimana ya caranya kerja untuk pengambilan? Untuk pelaksanaan swabnya sendiri memang kita terbagi atas beberapa tim Bu Yuni. Untuk satu timnya terdiri atas 2 orang. Namun tergantung dari jumlah pasien. Jika pasien yang akan diswab banyak, tentunya tim yang akan diterjunkan juga banyak. Biasanya kita membagi tugas. Ini banyak sekali untuk loh dari satu alumni tim. Yang lihat dan juga keluarga besar ini. Iya. Iya, iya Bu ini. Nah, kira-kira Ya, kamu seperti yang saya katakan tadi. Halo. Ya. Kira-kira di sana kamu satu hari itu periksa berapa? Untuk satu hari ya nggak menentu sih Bu Yuni ya untuk kegiatan swabnya, karena memang kita seminggu biasanya dibagi dari beberapa tim dan mungkin sekali atau 2 kali dalam seminggu. Untuk saya sendiri bersama tim paling banyak sebanyak 25 pasien sih. Namun untuk rekan-rekan lainnya ada yang sampai 40 atau lebih atau bahkan lebih. Oh gitu. Ini banyak yang Iya. alumni dan adik kelas juga keluarga besar IKA Bakti Data yang lihat. Silahkan kalau yang mau ada mau tanya atau mau sharing silakan untuk chat di live IG IKA ya untuk yang lainnya. Iya. Ya Go, ini juga saya mau tanya ini kan orang masyarakat kan mau periksa COVID ini ya. Kalau sudah dinyatakan reaktif, dia akan diambil swab. Nah, ini gimana tanggapan dari masyarakat itu bagaimana? Yang mau diambil tanggapan itu atau ya tanggapan atau respon masyarakat bermacam-macam ya Bu ini. Ada yang tetap tenang, ada yang kooperatif, ada bahkan banyak yang takut ya Bu ini. Banyak yang takut. Memang ya wajar karena memang iya ya memang wajar. Memang saat-saat ini kita kan sedang menghadapi pandemi dan memang COVID-19 ini juga sangat berbahaya. Salah satu virus jenis baru yang berbahaya. Tentunya untuk kegiatan swabnya sendiri untuk beberapa orang mungkin masih awam dan tentunya takut ya. Tapi sebenarnya mereka lebih takut ke menunggu hasilnya sih Bu Yuni. Lebih ke takut saat nunggu hasil. Terus biasanya sih mereka tanya-tanya, kira-kira kapan Mas hasilnya keluar? Kalau sudah tahu. Ya. Halo? Tentunya mereka juga alhamdulillah selama saya melakukan kegiatan swab juga sangat kooperatif, bisa bekerja sama dan alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan dengan lancar sih Bu ini kegiatan swabnya. Dan semoga saja untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya terus berjalan lancar dan saya juga berdoa semoga untuk hasil swab berikutnya tidak ada yang reaktif dan mohon doanya kepada teman-teman semua semoga pasien-pasien yang telah melakukan kegiatan swab yang berkali-kali ada yang reaktif Bu ini, semoga untuk swab selanjutnya hasilnya non reaktif dan bisa dinyatakan sembuh. Insya Allah, amin. Amin. Ini kan kamu sudah kerja ya. Dan COVID. Kira-kira nanti kalau kamu pulang ini
Terus tanggapan orang di sekitar kamu gimana ini? Kan pada kabar berita-berita, wah dijauhi, nah, atau bagaimana itu? Kira-kira tanggapan yang tetangga-tetangga itu bagaimana? Ya, alhamdulillah teman-teman saya, tetangga-tetangga sekitar saya juga sudah tahu bahwa saya merupakan tenaga ATLM, tenaga kesehatan yang melakukan pengambilan swab. Tapi tentunya saya juga terus menerapkan physical social distancing, terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, selalu menggunakan masker. Tentu saja mereka juga sudah paham bahwa memang kita sebagai tenaga kesehatan juga sudah tahu bagaimana eh, agar kita tidak eh, membuat rasa khawatir ya kepada mereka seperti itu Yuni. Dan Oh, saya memang agak sedikit sedih memang ada beberapa rumor di media sosial menyatakan bahwa tenaga kesehatan saat ini banyak dikucilkan. Tentu saja hal ini ya membuat saya sangat sedih ya. Teman-teman saya dokter, perawat dan lainnya dikucilkan. Justru harusnya pada masa-masa sekarang ini kami semua membutuhkan dukungan dari teman-teman semua, dari keluarga terdekat, teman-teman terdekat, dan kerjasama dari masyarakat juga sangat diperlukan. Semoga kita juga bisa cepat melalui pandemi ini. oke, aman ya berarti ya. Iya, aman Bu, aman, aman, aman. Ini kan kamu juga sudah kerja, ya kan? Suka dukanya sebagai seorang analis kesehatan atau teknologi laboratorium. Suka duka untuk selama ini saya alhamdulillah fun, senang sekali dengan pekerjaan saya selama ini sebagai tenaga laboratorium medis. Tentunya bersyukur dan karena saya bisa menolong orang banyak dengan ilmu yang saya dapatkan, terutama saya sebagai ATLN yang menjadi garda terdepan bersama teman-teman lainnya, tentu saya sangat senang. Untuk dukanya ya memang selama ini kita melewati pandemi ini ya, mungkin banyak sekali tenaga kesehatan yang merasa capek atau bagaimana. Tapi kita sebagai ATLM tenaga kesehatan tetap harus semangat, Bu ini tetap semangat, eh, tetap terus berjuang. Semoga ini. Oh, untuk kamu sendiri nih, apakah kamu juga sakit ini? Kan otomatis kan selalu bersinggungan dengan Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bersama teman-teman tim lainnya sudah dilakukan pemeriksaan rapid dan alhamdulillah hasilnya non reaktif Bu ini. Karena eh, memang kita selalu menggunakan APD sesuai dengan standar operasional prosedur, semua kegiatan pemeriksaan atau pelayanan kesehatan dilakukan sesuai prosedur. Jadi alhamdulillah. Semoga saja kedepannya juga terus non reaktif Bu ini. amin, 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 amin. Iya, iya, iya. Ini saya mau tanya sedikit lagi Iya. tentang prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis atau GIK Bakteriologi. Ya. Jadi ini kamu kan dulu kuliah di sini kan? Kesan Ya. kesan kesan kamu kuliah di sini itu bagaimana? Apakah Oh dosennya iya, itu banyak tentu jahat atau tentu sekali bagaimana? banyak ya banyak ya Bu Yuni kesan, kenangan-kenangan saat saya kuliah di IKA tentu banyak sekali. Saya sangat senang sekali karena banyak hal baru yang saya peroleh selama saya kuliah, teman-teman baru, keluarga, lingkungan dan suasana baru. Kemudian hal yang paling saya rindukan sebenarnya suasana dalam kelas Ibu ini. Bersama teman-teman, suasana kelas yang nyaman, terus Gitu. fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan dalam mendukung kegiatan belajar. Kegiatan belajarnya interaktif, komunikatif, dan enjoy, friendly. Seperti itu Bu ini. Dan tentunya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan bisa saya terapkan pada saat saya mengabdi di masyarakat. Ya, ini kan Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis IKA Bakteriata. Ini kan sebenarnya juga ada program alih jenjang. Ini jadi teman-teman atau kerabat-kerabat dari yang ikut bergabung di lab IG ini dikumpulkan bisa gabung di alih jenjang D4. Tidak hanya buka reguler di sini juga. Sekarang di sini juga ada program Oh alih iya, jenjang D4 Teknologi Laboratorium Medis. iya, iya Oke, Bu ini. lanjut tadi yang saya mau tanyakan. Ini dulu itu kenapa sih kamu
kamu kok memutuskan untuk memilih prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis di IK Bakti Yata Kediri? Oh iya, memang sebelumnya saya dulu waktu di Gorontalo ya Bu ini, saya SMK-nya juga SMK Kesehatan, jurusan analis kesehatan juga. Tentunya saya juga ingin melanjutkan kuliah saya dengan apa? Dengan jurusan analis juga. Saya melanjutkan dengan analis. Karena kebetulan di daerah saya untuk program memang tidak ada. Kemudian selanjutnya saya browsing dan kebetulan memang sepupu saya pada alumni dari IIK Bakti Wiyata dan saya disarankan dan mencoba untuk masuk di IIK dengan mengambil program studi D4 Analis. Oh gitu. Ini ada yang tanya yuk. Ini ada Ya. yang tanya dari tanya gini. Jika keluar kota, kemudian melakukan rapid test dan dengan punya riwayat penyakit bawaan, misalnya asma atau gangguan pernapasan, apakah perlu dilakukan pemeriksaan? Oh iya, pertanyaan dari Irawati ya. Jika ada orang yang pergi keluar kota, kemudian melakukan uji rapid test dan punya riwayat penyakit bawaan, misalnya asma dan gangguan pernapasan dan lain-lain, apa perlu dilakukan pemeriksaan RO? Ya, Ya, memang untuk saat ini jika kita ingin pergi keluar kota, ya diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan rapid test ya. Dan memang orang-orang yang memiliki riwayat gangguan pernapasan, asma, dan lain sebagainya, itu memiliki resiko tinggi untuk bisa tertular penyakit COVID-19. Tentunya untuk pemeriksaan RO sendiri juga merupakan salah satu pemeriksaan penunjang ya, salah satu pemeriksaan penunjang dalam diagnosis COVID-19. Tentunya untuk saat ini, untuk pemeriksaan selanjutan yaitu untuk pemeriksaan RT-PCR ya. Seperti itu Bu Yuni. oke. Ada lagi nih dari yang Iya. teman-teman yang bergabung, ada yang ditanya. Ya. Ini lanjut lagi kalau belum ada nih. Iya, iya Bu Ini Yuni. adik kelas kita yang masih menempuh kuliah di 4 laboratorium ini. Bagi tipsnya Yugo, tolong untuk biar lulus cepat itu bagaimana nih? Dan langsung bisa cepat aja. Oh iya, iya. Sebenarnya memang setiap orang memiliki kendala, memiliki masalah sendiri-sendiri ya Bu Yuni. Tapi tentunya kita sebagai eh, anak kuliahan tentu bisa harus punya tips dan trik sendiri-sendiri. Untuk saya sendiri sih menyarankan untuk teman-teman semua yang saat ini sedang ingin menyelesaikan tugas akhir atau skripsi agar lebih bisa konsisten, bisa memanajemen waktu dengan baik. Itu sih Bu ini. Tidak apa-apa ya nyicil-nyicil satu hari mungkin hanya satu paragraf atau bagaimana. Tapi jika itu bisa kita lakukan secara konsisten, tentu kita juga tidak merasa terbebani ya. Berarti ya tetap ya kita harus Manajemen. sebagai mahasiswa itu harus punya bisa memaintain. Oke, ini sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan ya ini dari teman-teman yang bergabung ini Yuko. Di bangku kuliah sama di bangku kuliah sama tempat bekerja ini kira-kira berbeda ya pastinya ya. Perbedaan yang paling mencolok ini atau yang paling terasa itu kira-kira bagaimana Yuko? Halo? Halo Yuko? Halo? Tapi perbedaan yang paling dasar adalah mungkin saat kita praktek dulu ya Bu Yuni ya. Dulu waktu kita praktek mungkin ya contohnya praktek pengambilan sampel darah misalnya. Kan biasanya kita sama teman nih
cari vena yang paling kelihatan misalnya. Namun ketika kita sudah di lingkungan pekerjaan, kita akan dihadapkan dengan situasi, dengan kondisi di mana banyak sekali pasien yang dalam keadaan sakit, kemudian dengan situasi yang tidak terduga, misalnya venanya tidak kelihatan atau bagaimana. Kecil Serta gitu ya biasanya Ibu ya. kondisi di mana ya sering sekali Bu ini. Sering seperti itu dan memang kita harus banyak-banyak berlatih dan banyak-banyak belajar. Tentunya untuk teman-teman semua yang saat ini mungkin akan menjalani PKL, mungkin setelah pandemi ini ya Bu ini ya, menjalankan PKL. Ya, tentunya bisa menggali ilmu dari situ bagaimana kita gambaran kita di suasana atau di lingkungan pekerjaan agar nantinya kita tidak terlalu kaget ketika kita terjun langsung di masyarakat. Oke, ini juga ada satu pertanyaan dari Yanus Bani dari Prodi Laboratorium Medis Data Kediri. Kak, apakah hasil rapid test kalau hasilnya reaktif itu akan positif COVID? Apakah masih akan merisikonya? Oh iya, perlu diketahui ya untuk pemeriksaan rapid sendiri merupakan pemeriksaan screening ya, untuk merupakan pemeriksaan pendahuluan. Walaupun hasilnya reaktif, tentu harus ada pemeriksaan lanjutan lainnya, yaitu untuk pemeriksaan RT-PCR. Nah, maka dari itu kita setelah kegiatan rapid, apabila ternyata hasilnya reaktif, maka dilanjutkan pengambilan swab. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan RT-PCR seperti itu. Berarti sudah jelas ya dari Cukup jelas ya, mungkin ya. Ini ada lagi dari Ya. Wahyu Surya. Kak, saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Anda mengenai bebas COVID, surat bebas COVID yang saat ini marak dijual secara bebas? Surat bebas COVID yang dijual secara bebas. Oh, saya malah justru baru dengar ini Bu ini. Ya, Ada surat bebas COVID yang dijual. Biasanya kan kalau mau kita menuju ke suatu tempat kan pasti ada surat COVID itu kan yang harus periksa dulu baru kita dinyatakan bebas dari COVID. Itu kan cuma satu wilayah aja ya Yogo ya. Ini kayaknya ini yang kita nggak tahu ini ya. Iya memang. Ya memang dalam saat ini memang seperti yang saya katakan tadi surat bebas COVID sangat perlu ya, apalagi orang yang ingin keluar kota atau untuk keperluan pekerjaan dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat merugikan ya, sangat merugikan sekali karena memang apabila surat ini diperjualbelikan dan ternyata tidak dilakukan pemeriksaan rapid, justru sangat merugikan ya. Bisa saja, mungkin saja bisa menular, ternyata orang tersebut justru malah terpapar oleh COVID-19 dan justru menularkan ke banyak orang lainnya. Nah, tentunya hal-hal ini yang perlu kita perhatikan Bu ini untuk mencegah rantai penularan COVID, kerjasama dari lingkungan kesehatan dan masyarakat tentunya sangat diperlukan agar kita bisa melalui pandemi ini. Sambil menunggu untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bergabung ini ya Yogo. Ini untuk pesan untuk dari alumni Yogo ini kan alumni dari IKA Bakti Yata Kediri. Pesannya atau IKA Bakti Kediri ini apa Yogo? Khususnya prodi dari D4. Pesan-pesan saya. Ya, pesan-pesan saya untuk teman-teman ATLM khususnya lulusan tahun 2019 ya, program studi D4 analis. Pesan saya untuk teman-teman semua untuk tetap menjalin silaturahmi. Semoga juga kita bisa bertemu lagi, bersapa, nongkrong-nongkrong bareng lagi, bercanda-bercanda lagi. Tentunya hal-hal itu yang sangat saya rindukan. Dan tentunya teman-teman saya lain di sana juga, salah satunya ada beberapa teman yang di luar Pulau Jawa ya Bu ini yang tergabung juga di tim COVID. Terus berjuang, kita semua harus saling support dan tentunya kita juga harus membanggakan alma mater IIK Bakti Yata Kediri dan tentunya semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, amin. Itu saja Bu Yuni.
Ini ada lagi Yogo yang mau bertanya dari Yufisan. Ini juga mahasiswa Ya. dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis IKA Baktiata Kediri. Kak Yogo, gimana rasanya memakai APD dan waktu cukup lama? Wah, itu eh, jujur saja ya Bu ini, untuk menggunakan APD kita selama beberapa waktu itu memang sangat-sangat tidak nyaman. Apalagi memang kita menggunakan alat pelindung diri yang berlapis-lapis Bu ini, menggunakan hazmat Berapa jam itu atau kira-kira Yogo? selama ini tergantung dari jumlah pasien ya. Untuk yang paling lama sendiri biasanya kita sampai jam 12 sudah selesai. Dari mulai jam 8 atau jam 9 dan jam 12 selesai. Namun memang beberapa kali saya sempat hampir pingsan karena mengalami dehidrasi dan hipoksia memang. Dan itu juga dirasakan teman-teman saya yang lainnya. Tentunya juga, tapi kita tetap tetap berjuang, tetap tetap bekerja seperti itu Bu ini. Berarti kamu nggak ngelepas ya ini kalau sudah pakai APD, udah nggak bisa dilepas-lepas ya ini sudah paten ini harus sampai selesai ini, gitu. Melakukan kegiatan chef waktu bulan Ramadan ya Bu ini, itu sangat sangat terasa sekali sih. Dehidrasi, hipoksia. Halo, Yogo? Halo, halo. Ya. Ini Kak, nggak terasa ini waktunya sudah hampir 30 menit ini kita. Oh, iya 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 Bu Yuni, iya. Terima kasih ya Yugo sudah bergabung di live IG-nya Ika Iya, Baktiat. Jadi semoga iya iya. selalu sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah, Amin. berkah, Amin, amin. Amin, terutama ini amin. Nggih. kesehatan ya. Ya, saya iya. Iya. Iya Bu, ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Institut Bakti Wiyata Kediri karena telah memberikan saya kesempatan untuk bisa bergabung dalam acara sharing session ini, dan tentunya saya juga sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dalam acara ini. Semoga acara ini juga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila banyak sekali kata atau eh, kata-kata saya yang kurang berkenan atau eh, bagaimana. Jadi saya ingin mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak. Sampai jumpa ya Yugo. Apa namanya? Bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sampai terima jumpa. kasih Bu Yuni. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye.